ada kasus ini. Nanti setelah saya bacakan kasusnya, ya, Ibu Asri kasih tanggapan menurut Bu Asri. Oke, saya bacakan kasusnya ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengarkan tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang pada hari itu sangat panas, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Kira-kira Bu Asri, apa yang harus Ibu Asri lakukan jika melihat hal tersebut? Jadi begini, karena kebetulan saya mengajar bersebelahan dengan kelasnya Ibu Tati. Jadi menurut saya, setelah melihat kejadian itu, ya, saya tidak mungkin akan membiarkan anak tersebut dalam kondisi berlutut di atas batu kemudian panas terik. Ya jelas saya tidak akan sampai hati. Saya akan keluar dari kelas menghampiri anak tersebut dulu. Saya akan tanyakan kepada anak tersebut apa penyebabnya sehingga dia berada di tempat tersebut. Ya. Jadi setelah saya tanyakan, kemudian ternyata jawabannya ini ada hubungannya dengan Ibu Tati, ya, saya akan tolong dulu anak ini. Artinya karena ya saya tidak mungkin akan biarkan dia dalam kondisi demikian. Ya, walaupun saya tahu pasti saya akan sepertinya akan ada konflik dengan Ibu Tati. Saya tahu itu. Tapi saya tetap akan tolong dulu anak ini. Artinya saya tolong, ya saya bawa di tempat yang dingin, ya yang teduh. Nah, setelah itu baru saya ke ruangan Ibu Tati. Ya, dan saya yakin pastinya ada hubungannya dengan Ibu Tati karena pada saat itu ya saya perhatikan anak-anak di kelasnya ya mereka berusaha melihat kejadian tersebut, ya berarti ada hubungannya. Dan saya akan hampiri Ibu Tati atau masuk ke ruangannya untuk menanyakan apa penyebabnya sampai anak ini ketika Ibu Tati mengajar di kelas anak ini dikeluarkan atau diberikan mungkin sanksi. Walaupun saya belum tahu apakah itu sanksi yang diberikan atau apa. Tapi yang jelas saya akan mencari tahu dulu penyebabnya. Dan yang berikutnya kenapa saya bukan ikut campur dalam masalah ini, bukan. Tetapi saya merasa ada kepedulian untuk menolong anak ini karena saya tidak mau anak ini trauma. Ya, anak ini trauma atau masalah ini sampai kepada orang tuanya. Ya, jelas kalau masalah ini sampai kepada orang tuanya, kita dalam lingkungan sekolah semua akan terbawa-bawa sebagai satu komunitas. Berarti Bu Asri ini menginterupsi tanya kepada Ibu Tati setelah mengkonfirmasi kebenarannya atau
Dan kalau saya misalnya sudah tahu bahwa misalnya anak ini melakukan kelalaian sehingga diberikan sanksi atau hukuman dari ibu tati, ya saya akan sampaikan kepada anak itu, ya minta maaflah kepada ibu tati, atau mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan, misalnya tugasnya dia belum kerja, ya mungkin disinilah saya akan sampaikan kepada anak tersebut, ya kau kerja nih tugasmu nak, supaya nanti bisa maafkan kamu. Berarti Bu Asri ini punya rasa kepedulian yang tinggi dan selalu melihat manfaat bagaimana pemberian sanksi dan tindakan kepada seorang murid itu berdasarkan manfaat. Iya. Jadi begini Bu Nurjana, kadangkala ketika kita sedang dalam proses belajar, kita lupa dengan hal-hal yang menyangkut kelanjutan daripada proses ya pembelajaran itu. Misalnya karena kita ingin mendapatkan hasil yang baik, selalu kita ingin mempertahankan supaya hasil yang diperoleh anak-anak itu baik, kita lupa bahwa untuk menuju ke situ itu ada proses yang harus kita lakukan, sampai biasa kadang kita lupa. Jadi mungkin di sini saya akan mengingatkan Ibu Tati agar mungkin beliau dalam kondisi lupa dengan hal yang dilakukannya itu. Jangan sampai juga kita terlalu kaku dengan peraturan, padahal beberapa peraturan masih bisa kita konfirmasi kembali. Iya. Terima kasih Bu Asri atas waktu wawancaranya. Mudah-mudahan kasus ini juga membuka wawasan kita bahwa ternyata ada kasus-kasus yang perlu kita kaji bersama dalam pengambilan keputusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.